Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video terjadinya proses komunikasi. Nah, salah satunya video terjadinya proses komunikasi kelompok. Saya Damai Boy Setia Lavau dengan NIM 24004009. Saya Fajri Radi Anugrah dengan NIM 24004013. Saya Alvin Giovanni dengan NIM 24004076. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Drajuwirna MPD PhD dan Ibu Rosmaria MPD, di mana mempercayakan kepada kami untuk menyelesaikan video proyek akhir tentang proses terjadinya komunikasi, di mana kami akan memberikan atau menampilkan proses terjadinya komunikasi kelompok. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, gagasan, pesan, atau perasaan dari satu pihak ke pihak yang lain, di mana menggunakan simbol-simbol tertentu, baik secara langsung atau tatap muka, dan maupun tidak langsung atau melalui media. Nah, dalam komunikasi memiliki komponen-komponen, di mana komponen tersebut ada komunikator, di mana sebagai orang yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, ada pesan, di mana pesan ini menjadi komponen atau isi yang disampaikan oleh komunikator. Lalu ada media atau saluran, di mana media ini atau saluran ini adalah alat yang digunakan komunikator bersama komunikan untuk menyampaikan pesan. Lalu ada komunikan, di mana komunikan ini adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Lalu ada efek, di mana efek ini adalah hasil setelah komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Jadi efek yang terjadi dalam diri komunikan. Lalu ada umpan balik. Bagaimana umpan balik terhadap komunikan kepada komunikator, atau bisa disebut dengan respon komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Lalu yang terakhir ada noise atau gangguan, di mana noise atau gangguan ini di mana pada saat terjadinya proses komunikasi adanya gangguan atau noise. Lalu adanya komunikasi kelompok adalah proses interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih, di mana mereka mempunyai tujuan bersama dan mereka boleh menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat mereka. Nah, contoh komunikasi kelompok, diskusi kelompok, rapat, diskusi anggota organisasi, atau forum diskusi online, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita mau menyaksikan bagaimana sih terjadinya proses komunikasi kelompok. Halo Radit Alvin. Halo Boy. Oke. Kita kan mau presentasi besok nih. Jadi untuk sekarang ini kita mau menyelesaikan materi-materi yang akan kita presentasikan besok. Nah, jadi kita dapatnya materi komunikasi kelompok. Jadi kita harus bahas besok itu tentang komunikasi kelompok. Nah, jadi kita harus berdiskusi dulu apa itu komunikasi kelompok, terus bagaimana terjadinya komunikasi kelompok, terus mengapa penting adanya komunikasi kelompok. Nah, nanti langsung kita buat aja ya di sini untuk laporan atau materi untuk besok kita presentasi. Oke, kita kalau dari aku nih ya, kalau komunikasi kelompok itu di mana terjadi interaksi antara 3 orang ataupun lebih, di mana mereka ini berdiskusi atau berkomunikasi atau berinteraksi, mungkin mereka melalui ide, pendapat, atau mereka memberikan saran pada hal tersebut. Nah, jadi aku mau nanya dulu nih pendapat dari kalian. Menurut kalian apa sih itu komunikasi kelompok? Menurut kalian gimana? Kalau komunikasi kelompok, menurut saya komunikasi kelompok ini kayak komunikasi yang lebih dari 3 orang, supaya komunikasi kelompok ini bisa membangun saran dan bisa memecahkan masalah juga gitu.
Oke, oke. Jadi kita tahu ya komunikasi kelompok itu ialah komunikasi lebih dari 3 orang. Nah, jadi contoh komunikasi kelompok itu adanya diskusi belajar kayak kita pada saat ini. Nah, jadi pentingnya komunikasi kelompok itu kita dapat memiliki peran penting dalamnya di mana untuk meningkatkan produktivitas, mengambil keputusan kita bisa bersama. Jadi untuk biasa itu apa aja sih yang harus kita bahas? Tentang pengertian mungkin, ya kan? Iya. Nah, jadi kita harus menyimpulkan apa saja yang harus kita inikan besok. Menurutmu gimana? Menurut saya Pengertian, terus pengertian, fungsi. fungsi, komponennya, sama cara mengimplementasikannya juga. Menurut Alvin gimana? Gimana tadi? Jadi kita kan udah sampai nih ke dalam pembahasan materi yang akan kita sampaikan besok. Tetapi Alvin malah sibuk main HP. Oke, tidak apa-apa, saya jelasin kembali. Jadi di mana komunikasi kelompok itu tadi komunikasi yang terjadi interaksi antara 3 orang ataupun lebih. Nah, jadi kita mau bahas nih bagaimana kita presentasi besok, apa saja materi-materi isi dari materi yang akan kita presentasikan. Oh begitu. Jadi adanya tadi pendapat dari Radit, adanya pengertian, fungsi, komponen, bahkan pentingnya komunikasi kelompok itu. Jadi bagaimana menurut Alvin? Apakah setuju nggak isi materi itu yang kita bawakan? Ya, setuju aja. Oke, berarti itu ya. Iya. Kita mulai kerjakan. Baik, itu dia tadi video yang menunjukkan terjadinya proses komunikasi atau terjadinya proses komunikasi kelompok. Nah, salah satunya di mana terjadinya interaksi antara 3 orang yang sedang berdiskusi. Nah, maka dari itu adapun komponen-komponen yang terjadi dalamnya, yang di mana ada komunikator yang menyampaikan pesan atau isi dari komunikasi. Terus adanya komunikan atau orang yang mendengarkan, dan adanya saluran atau media yang dimana terjadinya secara langsung atau tatap muka. Lalu adanya efek, di mana efek ini adalah hasil dari komunikan. Terus adanya umpan balik dari komunikan, di mana komunikan memberikan atau menyimpulkan pendapat mereka masing-masing. Lalu adanya noise tadi yang terjadi dari antara salah satu individu yang dimana dia kurang mendengarkan karena sibuk main HP. Maka dari itu mereka bisa mengambil keputusan bersama. Lalu terjadinya lah komunikasi kelompok. Begitu saja komunikasi kelompok terjadi atau begitu proses komunikasi terjadi. Baik, itu dia video atau project akhir dari mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Pendidikan dari kami kelompok 4. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih. Dan kami akan mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.